bisnis ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Sari. Ibu Sari. Nah, kira-kira ibu sudah berapa lama ibu membuka usaha ini? Kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, selama ibu berjualan nih, kira-kira ibu sudah menerapkan siklus akuntansi pada keuangan ibu belum? Jadi ibu tuh bisa sudah tahu belum pemasukannya itu mencukupi atau malah rugi? Belum tahu. Belum tahu ya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit siklus keuangan tentang akuntansi bu. Kira-kira ibu mau mendengarkan? Boleh. Saya jelasin sedikit tentang siklus akuntansi ya bu. Di sini diawali dengan transaksi ketika ibu menjual makanan dan ketika ibu menerima pembayaran dari pembelinya, dan itu diakhiri oleh pembuatan laporan perusahaan. Pertama, laporan ini diawali dengan mengidentifikasi transaksi. Dengan cara kita harus mengetahui berapa banyak porsi yang dibeli dan jenis-jenisnya apa saja yang dibeli oleh pelanggan ibu, dan berapa harga pasokannya agar tidak jadi kekeliruan. Nah, di dalam proses ini ada namanya sistem double entry. Simpelnya itu debit dan kredit kayak gini misalkan. Ini dia cash itu masuknya ke debit, terus sales diskon masuknya ke debit. Kalau akun receivable itu utang itu masuknya ke kredit. Terus ada dua akun yang masing-masing berubah dengan cara bertambah atau berkurang. Tujuannya supaya nanti akhirnya itu balance. Yang kedua ini ada pencatatan. Nah, kita tuh mencatat uang transaksinya di dalam jurnal keuangan. Nah, di dalam jurnal ini ada beberapa akun yang harus kita kenal di debit dan di kredit, dan penempatannya juga agar semua pencatatannya itu jelas. Yang ketiga itu memindahkan ke dalam buku besar seperti ini. Buku besar ini tujuannya kita tahu akun-akunnya yang sudah terkumpul dan sudah dirangkum. Biasanya kita temui di rekening. Nah, biasanya datanya diberi kode untuk menentukan jenis akun. Contohnya kayak akun kas, akun aset, dan hutang. Buku besar ini juga nantinya jadi acuan dalam laporan neraca atau laporan laba rugi. Terus yang keempat itu ada menyusun neraca saldo. Yang merupakan daftar dari saldo perkiraan. Terus yang kelima ada jurnal penyesuaian. Nih, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian jurnal ini simpelnya kayak transaksi yang belum tercatat. Jadi misalkan di jurnal awal transaksinya cuma ini, terus nambah kan, terus ditaruhnya tuh di jurnal penyesuaian. Ini tuh jurnal penyesuaian sesuaikan setelah menyusun neraca saldo. Terus yang keenam itu ada neraca penutup. Jurnal penyesuaian tadi kita susun lagi di neraca penyesuaian. Tujuannya agar sesuai dan jumlahnya sama besar antara debit dan kreditnya. Terus ada laporan keuangan. Terus ada arus kas. Arus kas itu untuk mengetahui kas masuk dan kas keluar yang ada di laporan laba rugi, untuk mengetahui kondisi keuangan itu sedang rugi atau lagi untung. Terus perusahaan di laporan neraca yang berisikan aset, utang, dan ekuitas. Tujuannya itu untuk mempermudah analisis dan memprediksi arus kas ke depannya. Yang kedelapan itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu dengan cara menutup rekening nominal atau laba rugi dan merubah nilai setiap rekeningnya itu menjadi 0. Nah, terus tujuannya itu untuk evaluasi setiap tindakannya. Yang kesembilan itu ada neraca saldo. Ini neraca saldo penutup biasa kita lakukan setelah ada jurnal penutup yang tadi. Terus yang ke-10 itu jurnal kembali. Jurnal kembali ini opsional, sebenarnya bisa ibu pakai atau bisa enggak juga. Itu tuh cuma buat mempermudah pencatatan transaksi tertentu pada periode berikutnya. Ya, jadi ibu kalau mau ini bisa diambil biar dipelajari juga supaya tahu nanti untung atau rugi. Terus ya bu.